Streaming short series RCTI Plus gratis. Dan kemarin kan aku ada tindakan bariatriks, jadi berat badan aku tuh turun sekarang tuh 10 kilo. Aku mau ngilangin gelambir-gelambir gitu. Nanti ada treatmentnya sama dokter gitu. Terus aku juga mau skin apa mbak? Juveluk ya? Juveluk. Itu untuk apa, Kalisa? Mencerahkan, melembabkan gitu. Ini sekarang udah kembali ke rutinitas seperti biasanya. Setelah kemarin orang datang dengan begitu banyak permasalahan, sekarang pengen kembali cantik. Itu perawatan yang Kalisa lakukan setiap minggu atau mungkin setiap bulan berapa kali sih, Kalisa? Berapa kali? 1 bulan sekali. Kalau yang sekali. Untuk di dokter ya, dokter Richard ya, ini klinik Athena. Kalau untuk perawatan ini sendiri khusus hanya untuk mencerahkan dan semuanya. Kalau infus semuanya. kromosom itu semuanya, dan aku udah ngerasain. Baru sekali infus kromosom di Athena, itu bener-bener putih banget, jadinya cerah banget. Dan sehat, fit ke badan. Mungkin apa sih motivasi Kalisa untuk gue harus melakukan perawatan di tiap motivasi bulan? Kalau aku dari dulu memang untuk perawatan memang ada biaya khusus ya. Maksudnya memang ini udah aku budgetin untuk perawatan gitu. Karena kan semua wanita emang butuh itu. Karena kan aku mau berkarir, aku mau sehat, karena kan aku ibu 2 anak ya. Jadi harus pintar-pintar menjaga badan, menjaga itu kecantikan. Luar biasa. Oke, sudah siapin budget sendiri buat perawatan. Kira-kira sebulan tuh siapin budget berapa sih untuk Lisa Mariana ini? Mbak, berapa mbak budgetnya kemarin? 40 ya? 40-an juta ya sekali perawatan itu. Sekali. Fantastis. Luar biasa untuk Lisa Mariana. Oke, setiap kali ke perawatan mungkin apa sih yang Mbak Lisa bawain? Mungkin nggak mau, pasti mau ngecek-ngecek tas ya. Iya. Nggak dulu. Oh, nggak dulu. Nggak dulu. Tapi kan kemarin kan baru habis operasi tuh. Kira-kira obat-obatan gitu ada nggak sih yang dikonsumsi tiap hari yang harus atau setiap jam gitu-gitu? Obat pelangsing gitu. Bukan pelangsing. Bukan pelangsing. Ada obat dari dokter yang memang harus dikonsumsi sampai sekarang. Sampai sekarang itu 3 kali sehari aja. Oke. Itu dibawa nggak, Kak? Boleh dilihat? Nggak aku bawa. Ada di rumah karena banyak banget. Oke, kalau tas kita nggak bisa bongkar ya? Nggak boleh. Oke, kita. Nggak ada briefing soalnya. Oke, kita boleh konsultasi ke dokter, Kak? Enggak ini. Oh iya, konsultasi aja. Cut dulu. Oke, cut dulu. Nggak ada. Besok aja kamu mau nggak datang besok? Oke dong, besok. Kesini lagi. Oke, udah besok. Besok ada tuh dokternya, dokter Cecil. Besok jam berapa? Ini opening aja besok jam 2 ada ya mbak? Iya jam 2. Oke, ya udah kita Mbak Lisa jelasin itu ya soal besok baru. Oke guys, jadi hari ini itu dokternya berhalangan hadir. Oke, jangan berhalangan hadir apa ya? Bilang aja untuk untuk selanjutnya gitu aja. Oke. ya daftarnya udah tinggal ketemu Ke MNC sisi Kak, berikutnya aja. Oke. MNC Kak. Ya. Oke. Oke, pemirsa MNC TV. Jadi Pemirsa barista kan? Nah, Satrio. oke pemirsa barista, jadi untuk pertemuan sama dokter Cecil itu ada di besok ya. Kita lanjut di part 2. Ada di part 2, oke lah. Udah, kita percaya nanti Aku sih kurang tahu apa tuh, malah lebih tahuan yang tadi ya. Iya, berapa sentinya yang dipotong. Jadi itu bypass atau slip sejenis bariatrik juga, sama lah pokoknya itu. Yaitu biar kita itu langsing katanya sehat gitu. Jadi lambungnya tuh sekarang cuma disisain 15% gitu. Jadi kita nggak ada rasa lapar yang berlebihan. Bagaimana nggak ada. Gitu. Apa yang memutuskan seorang Lisa Mariana akhirnya menjalani operasi? Aku udah mau dari dulu sih kalau itu. Dari semenjak melahirkan anak kedua, aku pengen banget bariatriks karena aku udah coba berbagai macam diet, tapi memang agak lama, jadi ya sudah ke bariatriks. Karena memang perubahan postur tubuh yang memang Betul kan, dulu aku ya. 48 ya, kecil banget, terus tiba-tiba 107 kilo, agak shock juga badannya gitu kan. Ya, jadi harus, karena mau sehat, aku tuh kalau gue sakit lutut aku bawa badan.
Tapi sekarang udah enggak nih karena bobotnya udah turun 10 kilo jadinya udah nggak terlalu. Pasca operasi sekarang keadaan kamu seperti apa? Ini pas saya operasi badan aku biasa-biasa aja, cuman agak beradaptasi sama makanan-makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak. Kalau aktivitas masih sama aja. Ada efek samping dari pasca operasi kemarin? Efek samping nggak ada. Justru jam tidur aku lebih teratur. Ya, terus vibes-nya lebih positif gak sih ngeliatnya? Iya kan? Gitu. Terus ya jadi lebih happy aja karena baju tuh banyak yang longgar. Baju udah banyak yang longgar. Banyak yang longgar. Artinya lo harus mempersiapkan outfit baju-baju Betul. baru lagi dong. Gue harus menyiapkan outfit baru lagi. Makanya sekarang mah rental aja gitu. Oh, sewa. Ada gitu. sebagian sewa, ada yang enggak. Jadi gue punya temen desainer mas. Gue mau pakai itu dong, ya udah dia mau kasih aja gitu. Oh, gitu. Ada gym collection. Sampai nanti dibobot yang pas baru. Baru kita bikin baju sendiri. Ya karena kemarin udah bikin kan, nggak kepake. Kan gitu. Kalau dari awal sih pastinya Teh Meli ya, yang aku lihat bobotnya turun drastis karena bariatrik tersebut ya. Terus ada juga ini nih Cindy Samuel tau? Yes, Cindy Samuel. Itu juga. Aku juga sering DM-an sama dia kayak konsultasi masalah. Kak nanti ini nggak boleh gimana setelah tindakan gitu. Karena aku juga suka dimirip-miripin kan sama beliau. Oke. Hasilnya mau seperti apa sih kamu mungkin? Mau balik lagi kayak dulu lah. Di berapa kilo? 55 oke lah. 55 kilo. Oke. Dari bobot yang sekarang ini berapa sih Kalisa kalau boleh dijelasin ke pemirsa? Bobot yang sekarang gimana? Berat badan yang sekarang? Sekarang sih udah 90-an ya. Jadi berarti harus kurangin 40 lagi ya. Kalau dengan bariatrik dan perawatan di Athena. Itu mah gampang. Sebulan juga langsung. Sebulan itu udah bisa? Kelihatan. Kamu kelihatan nggak? Kamu kemarin kan ada nggak? Iya. Sekarang kelihatan lebih kurus sih, benar. Pinggang kamu agak shape. Sekarang udah turun berapa kilo? Sekitar 10-an kilo, artinya udah di 90-an ya sekarang ya. Kamu targetnya itu di 55. Betul. Susah nggak sih? Kalau udah di bypass bariatrik atau apa itu namanya sleeve, ya itu gampang. Karena dokter sudah menjanjikan memang akan turun dan aku juga merasanya di tubuh aku setiap hari itu pasti 1 kilogram itu turun. Otomatis pasti ada gelambir kita tinggal konsultasi sama dokter Cecil. Dokter gelambir nih suntikin dong gitu kan biar nggak gelambir. Oke. Setelah artinya kamu banyak pantangan makanan dong, Liz? Iya banyak pantangan. Apa? Pantangan makanan? Nasi padang, rendang, tantangan lah. Nah yang dulu yang kamu suka makan begitu akhirnya sekarang udah nggak bisa makan. Kamu seperti apa? Itu kamu memanage itu, mengatur itu semua keinginan kamu. Lambungnya udah nggak mau. Di sini mungkin lapar di otak sini. Lambung itu kan otak kedua ya. Lambungnya kayak ngomong, halo, gue udah nggak bisa masuk yang makanan seperti lu dulu gitu kan, seperti yang lu makan dulu, gitu. Iya. Jadi cuman paling teksturnya yang paling tebal itu yang boleh dimakan sekarang itu cuman jus, kayak jus buah naga, ya pokoknya jus-jusan lah. Buah-buah yang boleh untuk dimakan sama dokter kan ada yang nggak boleh. Selama berapa bulan itu kamu harus makan yang 3 bulan jus-jusan gitu? 3 bulan 3 bulan ya, effort banget ya kamu. Nggak effort sih kalau udah di bariatrik karena memang nggak lapar aja. Untuk total operasi kemarin kamu harus merogoh duit kayaknya sampai ratusan juta. Berapa? Ya 140-an. 150 kali habis ya, 150 jutaan. Dan itu udah punya, Lisa Mariana udah punya budget sendiri dong tentunya untuk itu. Kalau untuk self reward seperti itu atau mungkin untuk operasi seperti itu budgetnya itu
dari keuangan tabungan atau mungkin Keuangan dari usaha sendiri kamu? lah, dari Mhm. usaha sendiri lah. Hmm. Emang dari mana? Maunya dari mana? Usaha-usaha seperti Justip yang kemarin kah atau usaha online atau seperti apa? Usaha Mungkin boleh online dijelasin dari ke pemirsa. dulu, usaha Justip juga udah dari dulu, gitu. Kalian aja yang baru tahu sekarang. Gitu. Berarti kalau beli total tuh hampir 200-an ya kamu kalau untuk perawatan jadi Kurang lebih ya. kurang lebih. Setelah ini kan kamu pengen terjun kembali nih ke entertaining. Mungkin apa sih yang pengen kamu karyakan nanti? Ya makanya nanti dilihat aja, aku nggak mau ngomong sekarang, pokoknya ikutin aja lah ya journey aku ya. Journey seorang LM ini kan maksudnya kemarin kan sudah mungkin sudah ke branding yang viral seperti itu. Apa sih yang pengen kamu rubah dari itu semua mungkin? Viral yang gimana? Ya masalah-masalah kamu kemarin mungkin sama Pak RK dan lain-lain. Mungkin apa sih yang pengen kamu rubah kalau bisa kamu rubah dengan image yang terbaru nanti? Ya makanya nanti itu ikutin aja, udah ada kok. Udah ada planningnya. Langsing aja dulu. Cantik aja dulu, cantik lo dalam. Cantik luar dalam. Mau jadi model lagi atau Enggak mau udah enak ke dunia acting atau seperti apa ya? Ya mungkin ya nanti lihat aja, diikutin aja. Sudah ada komunikasi kan dengan produser sutradara untuk bermain film atau sinetron seperti Enggak, itu? Belum ada. Tapi masih itu target fokus kamu. mempercantik diri aja tuh sekarang ya. Oke, untuk sidang lanjutan minggu depan mungkin Itu udah bukan sidang sih mas, mediasi ya. mediasi. Persiapan kamu mungkin seperti apa? Nggak ada persiapan apa-apa, cuma bingung nih mau pakai baju warna apa yang makin mencolok. Udah gitu aja. Ini nih menarik, kamu tuh setiap kali sidang tuh selalu pakai outfit yang memang fresh, yang memang ngejreng gitu. Ada alasan tersendiri nggak? Kita harus pakai yang fresh, kita harus pakai warna-warna yang ceria, biar hati ikutan ceria. Pembawaannya positive vibes, bukan gitu, walaupun menegangkan. Udah gitu aja sih. Nggak ada alasan lain Nggak ada. selain pemilihan outfit itu? Karena kan apa yang aku pakai itu kan mencerminkan apa hati ya, gitu. Stres ya kan menghadapi Enggak, dibawa enjoy aja. sidang-sidang ini. Dibawa enjoy aja. Dibawa enjoy aja. Anggap aja ya lagi jalan-jalan ke Bandung gitu, kulineran. Nah gitu aja. Harapan kamu untuk mediasi ini apa sih? Ya pokoknya didoain aja biar lancar gitu. Aku nggak bisa ngomong banyak kalau tentang mediasi ini gitu ya. Gitu aja. Gitu. Mungkin bukti-bukti atau Nggak bisa. data-data yang udah kamu siapkan, kamu yakin Udah. bukan. Tapi kamu siap dan yakin udah kuatkah dan menang nanti kan nanti Sudah. sesiap apa kamu? Sesiap apa Siap. seorang Nisa Mariana? Sudah siap dah. Sudah sangat Asal siap. jangan ada oknum-oknum lagi, toko-toko publik, toko-toko yang bermunculan yang fitnah-fitnah lah, senggol-senggol lah gitu. Nah itu mungkin tanggapan kamu seperti apa? Karena kan semakin kamu viral ini artinya sepertinya semakin banyak orang yang menyerang kamu. Kayak Ya, kemarin Bapak. akhirnya timbul lagi ada laporan di Polres Jabar, ada laporan Makanya di itu. Polres Jatim lah, Polda Jatim. Aku Itu seperti apa menyikapinya kamu begini loh, menyikapinya? menyikapinya aku bukan mengabaikan laporan dia. Lu ngapain ngelaporin gue? Yang gitu. Kena enggak? Apa enggak? Yang gitu. Ada apa? Gitu kan. Kenapa? Laporan terbaru di Polda Jatim dugaan soal penipuan 1,8 juta. Itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Kamu Gini, sendiri udah dapat suratnya nggak? sini. Jadi kan aku memang punya online shop namanya LMP Branded Stuff, yaitu menjual piyama-piyama premium punya. Oke. Jadi gini. Kita kekurangan tim ya. Jadi kan sebelum aku viral tuh nggak seramai pas viral ya. Gitu. Wah, keteteran aku pun turun lapangan gitu. Ya, tapi memang biasanya aku juga turun lapangan sih gitu ya. Untuk semua online shop kayaknya human error itu hal biasa asal kita berkomunikasinya dengan baik ke customer care, menginfokan, maaf ya kak, ini telat, ini bisanya dikirimin di tanggal sekian, pokoknya berkomunikasi dengan baik gitu. Itu
kayaknya normal deh gitu, normal aja buat aku. Jadi apa yang dibilang penipuan, apa yang dibilang apa gitu, toh yang aku jual ini siapa sih, selebgram temen-temenku yang belum pakai barangnya dan tahu kualitasnya seperti apa, ya kan gitu. Jadi artinya itu memang ada kesalahan gitu, keliruan juga yang Human error itu pasti dari di semua bisnis itu pasti ada, asal kita berkomunikasi kepada customernya seperti apa. Tapi kalau customernya tantrum, kita mau apa, Mas? Benar nggak? Benar. Iya kan? Itu aja. Ada nggak terpikirkan di pikiran kamu bahwa iya pasti dia suka yang kayak bayarannya ini jangan-jangan nih suruhannya si A nih, jangan-jangan begini nih. Cuma kan ya seujuannya gitu, namanya manusiawi ya. Kayak gitu. Pasti ada. Wajar nggak sih dengan ketika lu naik sekarang tapi banyak yang menyerang dari segala arah? Menurut kamu wajar nggak? Iya wajar aja mungkin ya. Kalau kata teman-teman artis yang udah sekarang lagi temenan sama aku nih, dia artis lumayan senior, ya lo harus siap bisa. Kalau lo berhasil ya udah lo jadi bintang gitu. Kalau ya udah lo harus kuat gitu. Artis senior ini siapa sih yang jadi? Ya udah nggak nyebut, kasihan nanti di. Oke. Tapi ada yang jadi panutan. Banyak teman-teman aku tuh underground tuh yang support tuh banyak banget. Gitu loh, apalagi yang memang deket sama aku gitu. Bentuk dukungan mereka seperti apa? Seperti ya banyak nasihat-nasihat, menguatkan aku gitu. Untuk next mediasi ini, apa yang pengen kamu sampaikan ke Pak Eko? Ya itu nggak bisa, karena mediasi itu kan sifatnya tertutup, jadi aku nggak bisa ngomongin gitu. Tapi katanya pengen nyium tangan Pak Eko. Cium tangan tuh salim tuh gini nih, salim sama orang tua. Gimana sih salim sama orang tua? Namanya juga yang lebih tua gitu. Sama Bulog pun sama. Itu keinginan kamu ya? Ya sama siapa? Bulog. Mungkin untuk ngomong dari hati ke hati sama No comment. Kalau untuk Bulog jangan bisa. Kasihan. Gitu. Terakhir nih bisa. Terakhir ya. Mungkin soal ini yang kemarin sempat ngaku jadi ayah biologis. Mandi dulu dibilangin, keluar aja dulu dari dalam penjara, ngaku-ngaku orang muka dia kayak Ambon, anak gue cantik begitu, emang gak lihat? Tapi saat ini masih di penjara. Masih di penjara. Kasus apa kalau boleh tahu? Narkoba kan. Coba dicek aja. Kalau emang mulut aku salah, aku berani mempertanggungjawabkan, memang narkoba dia. Gitu. Jadi jangan coba-coba ya gitu. Karena ini saksi-saksi bayaran lu nih pada nagihnya malah ke gue. Malah minta dilindungi sama gue karena takut namanya udah naik ke sana Bareskrim. Oh jadi saksi bayarannya udah naik ke Bareskrim? Iya karena nggak dia bayar katanya. Orang-orang itu kamu kenal apa bisa? Siapa? Yang jadi saksi bayaran itu? Teman main. Teman main. Jadi memang sengaja menjebak atau apa sih itu? Ya mungkin kan ya sengaja lah Mas. Apalagi lah. Sengaja lah. Gak penting juga dia dibahas di sini. Jadi pasca tidak dibayar akhirnya mereka pada kontak aku. Kamu. Iya, makanya hati-hati lu, Ino, Ervi, siapa lah lo? Oke, ini pesan yang kamu mau sampaikan buat masyarakat dan buat penonton RCTI ini seperti apa? Apa? Pesan kehidupan atau pesan apa aja yang pengen kamu sampaikan kepada pemirsa di rumah? Ya pokoknya semua manusia itu pasti punya masa lalu. Satu, yang penting meminta maaf jika sudah menyakiti hati orang lain, mengakui kesalahan, udah situ aja. Dan satu lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu, mau berubah.